Pernah tidak Anda mendengar kabar atau membaca berita tentang seseorang yang rela membongkar makam demi mendapatkan seutas tali pocong? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Kali ini kita bahas soal tali pocong. Pernah tidak Anda mendengar kabar atau membaca berita tentang seseorang yang rela membongkar makam demi mendapatkan seutas tali pocong? Bagi orang awam, berita semacam ini tentu saja terdengar aneh. Buat apa tali pocong dicuri? Tujuannya untuk apa? Masyarakat kita masih banyak sekali yang meyakini bahwa tali pocong itu bukan sekedar tali. Tali pocong itu punya kesaktian tersendiri, makanya banyak dicuri. Salah satunya adalah sebagai media pelarisan. Ini yang pertama. Seorang pedagang misalnya sengaja menyimpan tali pocong di dalam wadah makanan sebagai pelaris dagangan. Masih berkaitan dengan mitos pertama ini. Yang kedua, banyak juga orang mempercayai bahwa tali pocong bisa digunakan sebagai sarana pesugihan. Sedangkan mitos kesaktian tali pocong yang ketiga adalah sebagai jimat kebal. Bukan cuma kebal senjata, tapi kuat melompat jauh juga, sehingga malah berpotensi disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Contohnya tawuran. Tali pocong sengaja diikat ke pinggang supaya lebih berani dan kuat pukul. Ada juga yang percaya bahwa tali pocong itu bisa jadi pegangan untuk mempermudah ujian. Ini mitos yang keempat. Dan yang mempercayainya bukan pelajar saja, tapi pernah ketahuan juga digunakan dalam proses seleksi pegawai negeri sipil. Katanya supaya ujian berjalan mulus dan nilainya bagus. Lalu mitos yang kelima, banyak pula yang percaya bahwa tali pocong itu bisa difungsikan sebagai media pelet. Tapi syaratnya, tali pocong ini harus berasal dari jenazah gadis perawan yang meninggal pada hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon, dan harus diambil sebelum 40 hari meninggalnya. Setelah diambil, tali pocong ini tidak boleh dimusnahkan. Kalau dibuang atau dimusnahkan, bakal digentayangi. Kalau yang keenam, tali pocong konon digunakan juga sebagai penyirep. Digunakan untuk membuat orang serumah tertidur pulas. Ini juga rawan disalahgunakan, karena biasanya yang tertarik dengan manfaat semacam ini hanyalah para maling. Adapun yang terakhir, satu lagi yang dikatakan sebagai kegunaannya tali pocong adalah sebagai syarat untuk menyempurnakan ilmu supranatural. Soal ini tidak perlu kita risaukan, karena tidak lantas semua ilmu kebatinan bakal mempersyaratkan kita untuk membongkar kuburan. Ilmu-ilmu yang beraliran putih jelas tidak akan mempersyaratkan ini. Pelarisan beraliran putih juga tidak. Pengasihan putih tidak juga. Makanya, jika Anda membutuhkan sarana atau perantara, pegangan yang bersifat spiritual, tidak usah buru-buru mencari tali pocong orang yang baru dikuburkan. Lebih baik hubungi nomor yang tertera di layar, ceritakan keperluan Anda, butuh pelarisankah supaya usaha lancar, atau butuh pengasihan supaya suaminya makin sayang, agar dapat kita sarankan yang terbaik untuk Anda. Dan yang terbaik ini tentu saja bebas pantangan, bebas resiko, bebas efek samping apapun. Akhir kata, seputar mitos kesaktian tali pocong ini saya cukupkan sekian. Seperti itulah kurang lebihnya 7 kepercayaan yang beredar di masyarakat kita. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.